Orang boleh hebat setinggi langit, orang boleh kaya setinggi langit, orang boleh pintar setinggi langit. Kalau dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati seluruh peserta yang kami banggakan. Sebelum saya sharing, saya ingat pendapat ahli mengatakan begini. Kalau dua orang masing-masing membawa sebuah apel, kalau ada dua orang atau lebih masing-masing membawa sebuah apel, kalau ditukarkan saya yakin akan mendapatkan satu apel. Tapi apabila ada dua orang atau lebih masing-masing membawa pengetahuan, masing-masing membawa pengalaman, kalau ditukarkan akan pulang membawa pengetahuan dan pengalaman sebanyak orang yang terlibat dalam pertukaran itu. Oleh sebab itu pada saat ini kita ada pelatihan ya untuk pelatih Nusantara ini. Tentu kita akan sharing ya, sharing pengalaman, dan saya nanti pulang juga akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Itulah hidup dan itulah pramuka. Seperti saya sampaikan di muka, orang terpelajar adalah pemilik masa lalu, orang yang siapa pemilik masa depan, orang yang terpelajar yang terus belajar. Nah, itulah yang harus menjadi pegangan kita semua. Panjenengan pelatih harus terus belajar. Ya. Kalau tidak akan ketinggalan. Kemudian karena saya diminta beban untuk menulis, kenapa saya menulis? Gitu ya. Pertanyaannya itu, kenapa menulis? Ini saya lihat ini ada peserta dari Magetan. Itu sering saya goda kalau ketemu dulu. Saya jadi bupati baru. Bupatinya aja menulis. Bupati sama guru itu sibuk mana sih? Saya tanya. Saya gitu. Nah, saya guyonnya gitu. Saya guyoni guru-guru di Magetan itu gitu. Pasti sibuk guru daripada bupati. Saya tanya. Ya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Magetan karena tercambuk ya Pak Bupatinya menulis. Jadi saya menulis di Radar Madiun sejak jadi bupati, tidak dapat honor ya, setiap minggu tanpa henti sampai detik ini. Ya, setiap minggu. Ya. Kemudian saya menulis di majalah Jawa Penyebar Semangat. Tadi ada kakak-kakak yang nyalami saya, "Kak, saya pembaca setia Kembang Setaman," gitu ya. Itu adalah rubrik saya di majalah Jawa Penyebar Semangat ya. Sudah 14 tahun setiap minggu tanpa henti ya, sudah 14 tahun ya. Jadi sejak saya di Kepala Dinas Kominfo di Jawa Timur tahun 2002 sampai 2005 saya nulis di majalah Jawa itu tidak rutin. Kemudian setelah saya tahun 2005 ditarik ke Jakarta sebagai dirjen di Kementerian Kominfo, itu saya malah rutin nulis, ya malah rutin setiap minggu. Karena apa? Karena istri saya, Kak Titi itu di Surabaya, saya di Jakarta. Jadi kalau malam nggak ada yang diajak bertengkar, lebih baik nulis gitu ya. Oleh sebab itu kemudian saya menulis setiap minggu, ya, setiap minggu. Rubriknya apa namanya? Email Soko Jakarta. Ya, gitu ya. Jadi saya membahas persoalan apa saja tapi dengan bahasa Jawa. Ya, dengan bahasa Jawa, bahasa Ngoko. Ya. Kemudian saya bukukan judulnya Email Soko Jakarta, bukan Saka. Jadi Email Soko Jakarta. Ya. Jadi itu saya bukukan, ada 3 jilid. Kemudian setelah saya jadi bupati, kemudian saya ganti, nggak lucu. Saya dari Magetan kok, rubriknya Email Soko Jakarta. Kemudian saya ganti jadi Kembang Setaman. Ya, jadi Kembang Setaman. Itu kenapa saya menulis? Jadi begini, Kak. Tahun 84 ketika saya selesai dari 83, saya selesai dari kuliah di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya bekerja di Jawa Timur. Kemudian saya lihat waktu itu kakaknya luar biasa. Saya orang disiplin,
Ya, saya tidak mau terlambat, saya selalu bertanggung jawab, saya menjaga integritas. Kemudian saya lihat kanan kiri saya, teman-teman saya bekerja kok, anaknya pejabat ini, anak pejabat. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya kalau begini terus jadi apa besok? Gitu ya, saya berpikir. Oleh sebab itu, akhirnya Kak, dari pemikiran itu kemudian muncul ide. Oh, waktu itu yang namanya kitab sucinya pejabat itu koran. Karena belum ada HP, ya, telepon aja pakai engkol waktu itu, minta 001 ya ke Telkom, ya dulu masih gitu. Orang setiap hari baca koran. Kemudian saya punya ide, oh kalau begitu saya harus nulis. Ya, jadi nulis itu sebenarnya tidak perlu belajar, nggak usah ada teori-teori, pokoknya nulis. Gitu. Jadi teorinya apa? Praktek. Seperti naik sepeda itu loh. Naik sepeda itu tidak usah sekolah kursus naik sepeda. Nah, wis podo iso maca, iso nulis, mosok nggak iso. Nek cerita sehari bisa, mosok cerita dalam bentuk tulisan nggak bisa. Nah, dilatih. Nah, saya yang pertama, kemudian nulis di koran Surabaya, tolak. Gelo juga, waktu itu masih mesin ketik, tak tok gitu. Ya. Kedua, tolak lagi. Akhirnya saya melihat, oh politik redaksionalnya kalau koran ini gitu. Oh, kalau saya nulis ini temanya harus begini, ya, bahasanya harus begini, ya, dan seterusnya. Akhirnya saya tahu. Oh, kalau begitu saya harus model ini. Nah, kemudian kebetulan waktu itu saya tulisan pertama ya dimuat di sebuah koran di Jawa Timur. Itu pada saat kita memperingati konferensi Asia Afrika. Kalau kita belum punya nama, nulis itu jangan dadak. Kalau kita belum newcomers ya, kalau kita pendatang baru ya, kita jangan dadak. 3 minggu sebelumnya kita sudah nulis, ya, sudah kita kirim, sehingga redaktornya punya kesempatan untuk membaca, ya gitu. Jadi kesempatan untuk membaca. Demikian juga waktu itu saya, oh kalau begitu saya karena belum punya nama, saya kemudian jauh sebelumnya sudah saya kirim. Nah, pada waktu itu pulang dari ngajar, saya pagi, waktu itu masih zaman jahiliyah ya, pegawai negeri itu masuk syukur orang nggak apa-apa waktu itu ya. Jadi saya nggak bisa, ya saya ngajar dulu pagi, kemudian gitu, terus kalau malam jadi dosen gitu, terus habis ngajar, saya masuk di kantor itu udah paling pagi, saya sudah ngajar 2 jam pelajaran. Kemudian saya masuk di halaman, dipanggil sama sekretaris pimpinan saya, Mas Woto, Mas Prawoto, gitu. Apa Mbak? Dipanggil Bapak, waduh ada apa ini? Saya pegawai baru 3 bulan waktu itu. Saya setelah masuk, pimpinan saya pegang koran, Dek, bagus Dek. Loh, apa Pak? Saya gitu, duduk sini, duduk. Dek, tulisanmu iki, gitu. Loh, kaget saya. Ya, saya baru 3 bulan sudah langsung dikenal oleh pimpinan. Kemudian apa yang terjadi? Rutin ya Dek, ya nulis ya. Siapa? Dek, saya itu kan jadi direktur Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Kamu jadi dosen ya? Ya gitu ya. Pak, saya tidak pernah ngajar jadi dosen. Latihan. Ya, tahun 85. Terus akhirnya saya coba, kemudian udah masih ada 3 bulan, nanti ngajar apa Pak? Sistem Bahasa Indonesia sama Hukum Media. Waduh. Dari situlah kemudian, itulah manfaatnya menulis. Ya, kita langsung dikenal, ya, langsung dikenal waktu itu. Ya, oleh sebab itu nulis jangan di WA aja. Ya, nulis yang mempunyai nilai gitu ya, yang mempunyai value added gitu. Ngenteknya waktu itu nulis di WA itu tidak ada nilai tambahnya ya. Kenapa saya menulis terus kemudian? Nah, itulah kemudian saya dikenal. Oh, kalau begitu branding saya adalah Dik Prawoto, Pak Prawoto itu adalah orang yang senang nulis ya, gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya mungkin satu-satunya PNS waktu itu. Jadi saya setelah disumpah jadi PNS ke depan sama teman-teman, saya mundur, saya maju sendiri jadi pejabat struktural.
Jadi saya itu jadi staf cuma setahun, jadi capek aja, ya gitu. Ya alhamdulillah karena menulis, ya karena menulis. Jadi bapak, kakak-kakak, ya kalau Anda ingin maju, cara bertindak dan berpikirnya harus satu langkah di depan mainstream. Orang-orang yang cara berpikir mainstream. Kalau kakak-kakak cara berpikirnya biasa-biasa aja, ya jadi orang biasa. Gitu. Jadi harus mainstream. Cara berpikirnya outbound, dibiasakan berpikir begitu. Senang baca buku, temen yang beli rokok, saya beli buku. Ya, temennya beli rumah, saya beli sekolah, gitu ya. Gitu. Saya berpedoman sejak dulu itu, saya harus dikenal. Saya tidak cari uang, tapi uang harus nyari saya. Saya tidak cari jabatan, jabatan harus nyari saya. Itu pedomannya, gitu ya. Itu, ya. Jadi jangan dibalik. Wah, saya kerja cari uang, udah pasti korupsi, tak jamin itu. Ya. Ngawur pasti. Ya, tapi harus kita balik. Menjadi pribadi yang unggul, kemudian uang pasti nyari kita. Ya. Demikian juga jabatan, nyari kita. Ya, nyari kita. Alhamdulillah Pak Bupati ini sebelum jadi bupati mulai jadi dirjen. Sudahlah, jabatan di kementerian itu sudah semua. Tanpa ada KKN, tanpa bayar, tanpa apa. Ya. Jadi gitu. Jadi kenapa? Ya itu tadi, kita harus lebih dari yang lain. Gitu. Jangan biasa-biasa saja. Jadi Pak Bupati itu terakhir sebagai Sekjen Kominfo, ya pensiun tahun 2017. Ya. Kemudian terpanggil untuk pulang di Magetan ini untuk membangun Magetan yang saya cintai ini, tanah kelahiran saya. Nah, selama saya di Jakarta, walaupun saya eselon 1 14 tahun, 4 menteri yang pernah saya layani, saya tidak berhenti menulis. Ya. Malahan yang unik begini, ketika 6 tahun sebelum pensiun, saya berpikir begini, apa ya yang kira-kira saya bisa sumbangkan kepada ini ya. Karena begini, kenapa saya terus menulis sekali lagi ya. Begini, orang boleh hebat setinggi langit, orang boleh kaya setinggi langit, orang boleh pintar setinggi langit. Kalau dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi. Ya, sekali lagi, Shakespeare itu membuat ya drama Romeo and Juliet itu tahun 1600. Tapi namanya sampai sekarang dikenang, diingat. Ya. Saya tanya kepada kakak-kakak dari perempuan, Ibu Kartini itu hebat karena apa? Menulis. Seandainya Ibu Kartini tidak menulis gagasannya, Kartini itu akan sebagai wanita biasa seperti yang lain, kemudian meninggal menjadi istri keempat dari bupati di Jepara. Alhamdulillah Bupati Magetan hanya satu istrinya, gitu ya. Ya. Jadi dilupakan, ya, jadi istri kesekian kemudian dilupakan oleh zaman. Kartini kemudian kenapa? Menulis itulah kemudian menjadi pahlawan emansipasi, hanya dengan pena, ya, hanya dengan pena. Oleh sebab itulah, ya, kalau coba saya pernah, ya, saya jadi dosen mulai tahun 85. Saya enggak jadi dosen itu jadi bupati ini aja, saya enggak ngajar. Ya, karena perguruan tinggi di sini tidak ada. Alhamdulillah sekarang ada UNESA. Saya tanya pada mahasiswa saya, di Malang saya ngajar di Unmer, di Unmu waktu masih di Surabaya. Nah, kakekmu namanya siapa? Suto misalkan gitu, hafal dia. Nenekmu siapa? Ya Suti, ya, apa? Begitu saya tanyakan, Pak Demu namanya apa? Saudaranya mbahmu siapa? Nggak ada yang kenal. Malah saya tanya, pernah berziarah ke kakekmu? Enggak pernah, Pak. Makanya kali kakak-kakak semua yang di ruangan terbuka ini, siap-siap aja besok dilupakan oleh anak cucunya, karena jenengan nggak nulis. Iya, silahkan ya kalau tidak percaya ya. Oleh sebab itu saya kemudian happy. Kenapa? Saya tidak akan dilupakan oleh anak cucu saya. Kenapa? Karena saya menulis. Satu, ya, nah ini
Ini buku Dalane Uripku. Ya itu saya tulis 6 tahun. Sebelum 6 tahun sebelum pensiun, saya mau menulis autobiografi biar saya tidak dilupakan oleh anak cucu. Saya bukan siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa, saya harus unik supaya dikenang. Gimana ya caranya? Kalau saya nulis autobiografi dalam bahasa Indonesia, siapa yang baca? Kecuali kalau saya presiden, kecuali saya menteri, itu pasti dibaca. Saya bukan siapa-siapa, siapa yang mau baca? Oleh sebab itu, saya harus cari cara gimana tulisan saya itu dibaca orang. Oleh sebab itu, saya menulis dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Jadi ini saya tulis dalam bahasa Jawa. Ya, selama di sela-sela tugas, kalau saya keluar negeri, ke Amerika di pesawat, ya, transit ke Jerman 14 jam saya nulis, ya, naik pesawat apa itu yang sering delay itu daripada bertengkar, saya nulis di bandara, gitu ya. Nah, saya tidak nyebut maskapainya loh ya, gitu ya. Nanti saya di zoo nanti ya. Nah, terus kemudian di mana-mana saya pasti bawa laptop. Ya, suatu saat ini saking hobinya saya biasanya kalau hari gini ini saya nanti malam mesti harus nulis karena saya harus store ke majalah Jawa Penyebar Semangat. Kalau sudah tidak ada waktu, saya ke Surabaya naik kereta. Keretanya, waduh, nanti kalau siang sedangkan rapatnya di sana siang, adanya kereta jam 10, saya naik ekonomi. Ini kejadian, ini sudah saya tulis di buku ini. Terus saya naik dari stasiun Magetan, kemudian saya langsung laptop karena pandemi waktu itu saya pakai masker. Sampai stasiun Madiun, saya asik ngetik naskah yang harus saya kirim segera. Dan tidak ada honor loh Bapak. Ya, saya nulis 14 tahun itu honor juga nggak dapat. Pasti keunikan itulah yang kemudian uang akan datang ke saya, gitu ya. Jangan diukur dari uang dulu, apa-apa duit, ya, gitu ya. Jangan, ya. Pasti nanti akan kebaikan itu akan menghasilkan, ya, berbuah. Nah, setelah sampai Madiun ada perempuan. Kalau waktu pandemi itu kan tempat duduknya satu-satu walaupun ekonomi. Ya, di depan saya ada perempuan datang bawa koper besar, saya dijawil, Pak, gitu. Apa Mbak? Pak, tolong naikkan koper saya Pak, gitu ya. Saya naikkan. Saya naikkan, saya bantu, terus kemudian saya ngetik lagi, gitu ya. Sampai Jombang selesai biasanya. Ya, sampai selesai. Sampai Mojokerto itu kemudian ada pegawai PKAI naik pakai seragam itu, lewat samping saya, gitu ya. Saya lihat keluar aja, gitu ya. Tiba-tiba satu itu balik lagi. Dilihat saya itu kan pakai masker. Pak Bupati ya, gitu. Waduh, saya konangan ini saya, gitu ya. Pak Ekonomi. Terus, oh ya Mas, saya rakyatnya Pak. Loh ya, rumah saya Barat Pak, gitu. Oh ya, ya Barat Mauspati, salah satu kecamatan di Magetan, ujung sana yang dilewati kereta api. Loh Pak Bupati kok sendiri? Lah kenapa? Apa enggak boleh? Saya tanya gitu. Pak kok naik ekonomi? Apa enggak boleh? Saya tanya gitu. Ya. Nah, terus kemudian dia minta foto. Ya, bayangkan yang mbak-mbak di depan saya tadi yang minta naikkan koper tadi ya. Langsung minta maaf beliau, Pak minta maaf Pak. Saya, loh nggak apa-apa Mbak, gitu ya. Dia orang Madiun gitu ya. Saya ya. Nah ini saya tulis di apa itu untuk amanah jadi bupati ya. Jadi nanti yang dapat ini nanti bisa dibaca. Kecuali yang luar Jawa pasti tidak bisa. Nah, jangan-jangan nanti yang dari Madiun itu ikut pelatihan di sini kan? Oh enggak. Nah apa itu dari situlah kemudian kenapa? Kalau Anda ingin kreatif terus tanpa kehilangan tema di dalam menulis, kalau jadi bupati terus kemudian jangan menikmati, terus lungguh, numpak mobil, ya tidak dapat informasi apa-apa.
ya enggak dapat sesuatu yang ini enggak tahu kenyataan rakyatnya ya, enggak tahu ini. Suatu saat saya jam 12 malam naik sepeda. Ya, jam 12 malam di Magetan. Jadi orang Magetan itu asik sih. Jadi patroli aja yang patroli bupatinya, rakyatnya tidurnya gitu ya. Jam 12 malam saya naik sepeda ke arah utara gitu. Di petengan gitu ada sepeda motor, moeng gitu, nyalip saya. Di petengan gitu, tiba-tiba direm, cit, anak mabuk ini, wah bahaya ini saya gitu ya. Batin, tapi ya tak tenang-tenang nih saya itu. Sendiri, ya saya kemana-mana sendiri, ya sendiri. Terus kemudian tiba-tiba setelah dekat gitu saya waspada aja. Setelah mendekat gitu, lah sepeda motornya dipalang nih di depan. Ya dipalang di depan, wah dia mabuk ini. Tapi saya tenang aja gitu. Setelah dekat Pak Bupati ya, iya apa deh? Gitu. Saya minta foto Pak, masalah. Dan itu juga saya tulis di sini ada ya, cerita lucu Bupati Magetan gitu ya. Ya jadi menarik ketika kita ini jangan menikmati sesuatu, tetapi ya suatu saat begini, ini kejadian, semua kejadian sungguh. Saya dulu waktu ngajar ke Malang itu selalu ngajar di Unmu sama Umar kalau hari Jumat gitu, siang gitu saya ke sana. Kemudian saya bawa kijang. Sampai di pintu tol Waru itu biasanya mohon maaf, marinir itu banyak yang cari nunutan. Ya, bensin tak nggo sendiri ya enteke podo, tak nggo bareng ya podo. Lebih baik saya tak ngejak bareng. Kemana Mas? Malam Pak, naik. Saya kata, wah naik. Jadi langganan akhirnya setiap Jumat gitu ya. Tapi ada yang bagus juga, kalau dia sopir gitu, Pak saya sopir Pak, silakan nyetir. Saya diganti tidur di sampingnya. Itu kebiasaan. Nah, saya jadi bupati juga gitu, ke Surabaya sendiri nyetir biar nggak pikun. Ya gitu sendiri. Saya diam-diam gitu, gitu. Nanti kalau saya pamit sekpri saya pasti nggak boleh gitu ya. Hilang gitu aja sudah hilang seret gitu. Ke timur naik. Nah, waktu balik ke Magetan, di atasnya tol Waru itu ada marinir. Naluri saya langsung, oh pasti jadi nunutan. Minggir saya, seret. Mana Mas? Kertosono, naik. Saya nyetir, dia di samping saya. Ngobrol gitu ya. Nah, ngobrol gitu, anaknya mana? Sampai apa? Yang dari Kediri ada nggak? Ya, ada. Yang namanya Kelurahan Burengan itu ada? Nah, itu rumahnya Burengan. Jadi anaknya 2, yang satu masih SMA, yang satu di Solo, kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian ngobrol, saya ditanya-tanya itu pakai masker kan gitu. Kok saya seperti wajahnya Bapak kok familiar ya gitu. Aduh, ini konangan nih gue saya. Terus kemudian saya bilang kayak Pak Jokowi ya, saya gitu. Nah, terus guyon gitu. Terus habis itu kemudian setelah sampai Kartosono itu saya turunkan, dia jalan kaki keluar pintu tol, kemudian minta selfie dia. Baru kemudian saya sambil berbisik gini, saya Pak Prawoto Bupati Magetan. Langsung saya gas ces gitu. Jadi kalau penjenengan ingin idenya nggak habis sebagai penulis tetap, jangan biasa saja. Ya, jadi harus outbox, ya menggali ini dari saya waktu jadi sekjen, mohon maaf ya. Sekretaris saya tak suruh pulang. Kamu pulang duluan naik pesawat itu. Loh Bapak mau apa? Aku naik kereta api. Dari Palembang ke Lampung, Bandar Lampung, naik bis ke Bakahuni, terus nyebrang. Karena supaya apa? Supaya saya bisa punya bahan nulis di majalah Jawa penyebar semangat. Ngantek tak rewangi kayak ngono iku gitu ya. Gitu. Supaya bisa bercerita bahwa ada yang dari Lampung ya. Jadi PT KAI itu dapatnya returnnya dari usahanya PT KAI yang paling banyak dari Lampung, 40% malahan. Saya ceritanya dari apa? Dari kepala stasiun. Kenapa?
Saya naik kereta api di Lampung nggak enak belas gini ya, gitu. Dilo-dilo mandek, kalah sama kereta barang. Jadi kereta barang itu lewat gitu kita mandek lagi stasiun, mandek sewi kesel. Setelah begitu baru tahu saya bahwa pendapatan PT Kereta Api paling banyak itu di Bandar Lampung. Apa? Nggowo barang namanya batu bara. Sampai 50 apa itu? Gerbong. Panjang, gak entek-entek, aku ngitung entek bingung. Kayak siji loro. Paling di sini kan 9. Di sana sampai 50 sampai 55 gitu. Nah, itu bisa jadi cerita. Ya, bisa jadi cerita. Jadi jenengan kalau di sarangan gini ojo turu neng hotel gitu. Ya, jalan kemudian beli sate, ngobrol, anaknya berapa, ini jadi bahan tulisan gitu. Ya, jadi nanti tidak akan kering, ya, tidak kering. Nah, kemudian saya tidak ngajari jenengan nulis seperti naik sepeda. Sudah nggak usah kursus, nggak apa, mulai nulis. Dimulai dari hal-hal yang media sederhana, media pramukaannya di tempatnya sendiri ya, di FB-nya, di IG-nya, nulis saja, nulis, pokoknya nulis. Lama-lama kan lucu nanti kalau sudah pinter nulis. Aku dhisik nulisku lucu ya kayak gini gitu ya. Lama-lama pinter. Bahasa itu rasa. Kalau dirasanya penak pasti nanti enak dibaca orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.